Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Rush 1,5 tipenya S-Matic tahun 2007. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir; kedua, bebas nabrak; ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, pada saat kita mencari mobil bekas, yang pertama kali yang paling mudah kita perhatikan itu adalah tampilan fisik dari luar. Jadi dari luar yang perlu kita perhatikan itu adalah tongkrongan atau dudukan dari mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus, dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Nah, terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ini adalah nut ya. Nut adalah batasan atau sambungan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita perhatikan, pastikan bahwa jaraknya itu presisi antara kiri dan kanan, seperti itu. Nah, terus untuk permukaan bodi yang perlu kita perhatikan itu adalah pantulan dari benda-benda yang ada di seputar mobil. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa pantulannya itu masih lurus, tidak bergelombang, untuk memastikan mobil aman, tidak bekas benturan atau nabrak. Kita kelilingin mobil, kita cek satu persatu. Nah, mulai dari kaca-kaca juga kita perhatikan. Terus habis itu velg, ban. Nah, ini velgnya sudah aftermarket ya. Ban juga kondisinya juga masih tebal, mungkin sekitar 70-80% masih ada. Nah, kita kelilingin semua bagian dari luar mobil, kita periksa. Nah, bagian belakang juga mungkin masih ada sekitar 70%-an masih ada. Kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan secara keseluruhan bagian mobil itu oke. Nah, kita kelilingin mobil. Nah, setelah kita cek, kita pastikan bahwa keliling mobil itu kondisinya oke. Nah, berikutnya coba kita periksa ke bagian dalam. Nah, ini dia kuncinya terpisah dengan remote, dan ini juga remote-nya juga aftermarket ya. Jadi sekarang kita coba buka mobil. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita perhatikan yang pertama itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat. Nah, terus habis itu pedal juga kita perhatikan, karena kehausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, berikutnya juga di masing-masing kolong jok juga kita perhatikan. Di sini pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat ya. Seperti itu. Oke. Nah, setelah kita cek, kita pastikan kondisi bagian-bagian kolong interior aman. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, kita perhatikan juga ini dashboard kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak. Terus habis itu plafon. Nah, ini plafonnya nih, pemilik sebelumnya membuat plafonnya ini nyaman, jadi seperti kelambu di rumah ya, jadi serasa mobil di rumah seperti itu. Nah, ini selera juga ya, ada yang suka, mungkin juga ada yang suka ya. Nah, terus habis itu joknya juga sudah di retrim dan dia masih kondisi masih oke. Nah, dia retrimnya dibikin busanya ini lebih tebal. Jadi kalau kita melakukan perjalanan jauh, nyamannya enak, empuk, duduk di sini juga empuk, enak seperti sofa di rumah. Nah, setelah kita cek, kita pastikan bahwa kondisi interior itu cocok dengan keinginan yang kita mau. Nah, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin. Kita periksa di bagian mesin, bagian atas, bagian bawah. Pastikan bahwa tidak ada rembesan. Terus habis itu kita periksa juga ngolong ya. Kita meriksa ngolong di bagian bawah-bawah mobil. Pastikan bahwa tidak ada keropos atau ada rembesan-rembesan di bagian kaki-kaki. Kalaupun juga ada rembesan ya, ada kemungkinan bisa saja kalau di bagian mesin itu di packingnya ya, jadi packingnya bisa diganti seperti itu. Nah, kalau kaki-kaki juga bisa jadi di shock breakernya, atau di bagian depan pun juga bisa di bagian as rodanya ya, jadi itu bisa diperbaikin juga, nggak masalah. Nah, terus tinggal tergantung nanti ininya ya, budget seperti itu. Oke. Nah, terus untuk setelah kita periksa itu, kita periksa juga
level oli, kondisi oli, terus radiator coolant, kondisi dan levelnya. Setelah kita pastikan bahwa kondisinya itu oke, sekarang kita coba nyalakan mobil ya. Oke. Nah, ini kita colokin. Sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di akinya sudah soak, atau bisa di dinamo starternya yang bermasalah, jadi perlu diservis atau reparasi. Dan untuk getaran mesin bisa kita rasakan dengan pertama kita pegang setir, terus habis itu dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin yang masuk ke dalam. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk ke dalam itu minim getarannya. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebih, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya, jadi sudah keras atau sudah pecah, jadi perlu diganti. Atau bisa jadi mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up. Atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan ini di kilometer. Nah, kilometer mobil ini di 133.000 ya. Oke, jadi di sini juga ada gantungan servis terakhirnya. Seperti itu. Jadi sepertinya harus ganti oli ya. Berikutnya seperti itu. Nah, bagi yang mencari mobil bekas, nih pastikan antara kilometer mobil, terus habis itu dengan kondisi fisik secara keseluruhan, jadi kita periksa, terus habis itu juga apakah ada minimal record service terakhirnya, pastikan bahwa itu sesuai. Karena apa? Karena apabila tidak sesuai, berarti ada indikasi mobil diturunkan kilometernya. Jangan sampai kita dapat mobil yang diturunkan kilometernya atau di reset. Karena apa? Karena kita susah untuk memprediksi maintenance ke depannya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah, untuk buka kap mesin kita bagian sini, buka kap mesin. Terus buat buka tangki bensin di bagian sini nih, jadi ditarik ke atas. Nah, di bagian sini ini ada pengaturan buat spion. Jadi spionnya dia sudah elektrik dan sudah retract ya. Untuk ukuran mobil tahun 2007 ya sudah retract. Retractnya juga masih berfungsi nih. Nah, ini. Nah, itu kita periksa yang bagian satu lagi nih sebelah kiri. Nah, masih berfungsi ya. Oke. Nah, di sini buat ini defogger kaca belakang. Di sini defogger kaca belakang. Nah, terus di sini kisi-kisi AC. Nah, sekarang kita ke bagian door trim. Nah, kondisi door trim juga masih lumayan oke. Nah, ini sudah di red trim juga nih di bagian sini. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat power window di keempat pintunya. Terus di sini buat lock unlock power window. Nah, sekarang kita buka saja ininya, jendelanya. Nah, sealer pada pintu juga perlu kita perhatikan nih di sini. Karena apa? Karena apabila sealer di pintu ini sudah cacat, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer di pintu ini tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesin ya. Nah, untuk buka kap mesin ini dia di bagian sini nih. Jadi ini dia di bagian agak tengah. Jadi kita dorong ke atas. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, sebentar saya ganjel dulu sebentar. Nah, oke. Yes. Nah, Toyota Rush ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda belakang. Jadi mesinnya ini sama persis dengan mesinnya saudara kembarnya ya, Daihatsu Terios. Terus sama dengan mesinnya Toyota Veloz. Veloz yang 1500. Terus sama persis mesinnya dengan Toyota Yaris serta Vios. Jadi mesinnya termasuk andalan dari mesin Toyota. Jadi sudah teruji ya untuk daya tahannya. Nah, untuk melihat kondisi mesin masih bagus, kita bisa perhatikan ritme dari suara mesinnya. Pastikan suara mesinnya itu ini ya, ritmenya itu konstan, beraturan. Terus habis itu getaran mesinnya juga halus. Untuk memperhatikan mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan di sini bagian kap mesin juga ada sealer. Pastikan bahwa sealernya itu aman dan kondisi kap mesin tidak bekas reparasi. Nah, terus habis itu di bagian depan ini yang kita sebut besi yang memanjang, kita sebut apron atau bullhead. Kita perhatikan bahwa kondisinya itu masih oke ya. Tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus bagian-bagian sasis juga perlu kita perhatikan. Nah, untuk bagian untuk memastikan mobil tidak bekas banjir, kita bisa perhatikan di komponen-komponen metal, terutama baut-baut di mesin dan di tempat-tempat yang
ini apa yang susah dibersihkan, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, setelah kita periksa bagian mesin, sekarang kita tutup. Nah, oke. Bagi yang mencari mobil SUV keluarga dengan kapasitas 7 penumpang ya. Nah, ini seharusnya ras 5 penumpang, cuman karena sudah ditambah di bagian belakang jadi bisa untuk 7 penumpang. Yang sudah terkenal handal ya, dia handal, perawatannya mudah, perawatannya juga murah, spare partnya juga terjangkau ya harganya. Terus habis itu bentuknya juga masih gagah ya, masih gagah, sporty dan timeless ya, timeless. Hampir semua bengkel bisa menanganinya, serta dealer Toyota pun juga tersebar di seluruh Indonesia. Mungkin Toyota Rush ini menjadi salah satu pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, sekarang kita periksa ke bagian tengah dan belakang ya. Oke. Nah, sekarang saya masuk ke dalam. Oke. Nah, saya tingginya 174 cm, ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom yang lumayan, sekitar 5 jari masih ada. Untuk headroomnya sendiri juga walaupun dia seperti kelambu ya, jadi masih ada, sekitar 4 jari masih ada. Nah, terus sekarang kita ke bagian belakang dulu ya. Nah, untuk bagian belakang ini joknya bisa duduk dua penumpang dewasa secara normal. Ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus habis itu juga di sini joknya karena sudah di retrim dibikin seperti sofa, sangat empuk, enak nih buat didudukin. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka, di sini ada cup holder. Terus habis itu di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka sama ada cup holder. Nah, sekarang kita ke bagian sini. Nah, untuk bagian tengah ini bisa duduk 3 penumpang dewasa secara normal. Terus habis itu ada seat belt 3 titiknya, ada 2 kiri dan kanan, serta ada 2 titik di bagian tengah. Nah, joknya juga empuk nih, enak kalau perjalanan jauh, nyaman. Nah, karena tebal busanya nih seperti sofa. Nah, terus di bagian sini ada cup holder ya, cup holder, ada tempat penyimpanan terbuka. Terus habis itu di bagian sini ada handle tangan. Terus di bagian sini ada kantong penyimpanan terbuka. Nah, di bagian sini ada asbak. Terus habis itu AC-nya sudah double blower ya, sudah double blower, jadi nyaman. Bagian belakang juga tidak merasa kepanasan. Ada 3 level kecepatannya di sini. Terus habis itu di bagian sini juga ada cup holder serta ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, sudah dilengkapi dengan child lock, juga sudah lengkap ada. Terus habis itu kondisi door trim juga nih masih oke, di sini di retrim. Terus habis itu sealer pintu juga kita perlu perhatikan untuk memastikan kondisi pintu tidak bekas reparasi atau gantian. Oke. Nah, ini tadi ban velgnya sudah kita lihat. Nah, di sini dia sudah diganti ya ininya ya. Untuk fender sudah diganti dengan aftermarket. Nah, ini pengisian bensin ada di sebelah kanan. Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini sudah dilengkapi dengan spoiler, ada lampu rem, defogger belakang juga sudah ada, wiper belakang ada. Nah, di sini tempat nyimpan ban cadangan nih. Kadang orang bilang ini namanya konde ya, tapi mobil sekarang ini udah jarang nih, rata-rata sekarang ban cadangan sudah ada di bawah. Nah, terus sensor parkir ada 2. Terus habis itu kamera mundur juga ada. Di mana ya kamera mundur? Pokoknya ada kamera mundur. Nah, terus dia diselengkapin dengan ini juga tanduk di bagian belakang. Tambahan tanduk. Sekarang kita buka saja. Nah, dia buka pintu bagasinya, dia ke samping. Nah, di bagian sini juga sealer pada pintu bagasi juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya aman. Nah, terus door trim juga kondisi juga masih lumayan oke. Nah, untuk space bagasinya masih ada, masih cukup ya. Gini tapi kalau bangku baris ketiga dilipat dapat space bagasi yang lumayan besar. Oke. Nah, sekarang kita tutup saja pintu bagasi. Nah, salah satu indikasi kalau kita mau melihat mobil yang kompresi mesinnya masih bagus, dia masih mengeluarkan embun air dari ujung knalpot seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut, kita jalan lagi ke bagian sini. Nah, pas bagian samping kita periksa nih, door trim kondisi juga masih lumayan oke. Di sini sudah di retrim. Terus habis itu child lock juga sudah dilengkapin, serta sealer pada pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya masih oke ya. Nah,
Sekarang kita lanjut, kita periksa bagian sini. Nah, sealer door trim kondisi masih oke nih, sudah di retrim. Terus habis itu di bagian sini sealer pintu juga perlu kita periksa, pastikan bahwa kondisinya masih oke. Nah, ini tampilan dari depan. Sekarang kita periksa saja nih apa saja yang ada di depan ini di dashboard. Oke. Nah, untuk setirnya sendiri ini sudah dilapisin dengan lapisan semi kulit. Nah, ini karena usia dia agak melotok ya, tapi jahitan-jahitannya masih oke. Jahitan-jahitannya masih nggak ada yang copot ya. Nah, ada sarung setir, kondisi setir bagian tengahnya juga masih lumayan oke. Terus habis itu ini cluster speedometer. Nah, di bagian tengah ini ada jam digital. Di sini ada jam digital. Nah, audionya sudah diganti dengan LCD TV, bisa CD juga nih ya. CD, ini SD card juga bisa, mini SD ya. Mini SD, terus kamera mundur juga sudah dilengkapin. Nah, ini ada kisi-kisi AC. AC juga kita cek masih dingin. Nah, di sini ada tombol buat lampu hazard. Nah, di sini ada buat naro ini e-tol atau kartu. Nah, di sini ada pengaturan AC. Di sini ada kecepatan AC sampai 3 level serta suhu AC ya. Nah, di bagian bawah sini ada asbak. Asbak nih, asbak. Terus habis itu di bagian sini ada power outlet ya. Nah, terus kita lanjut. Nah, ini tuas transmisi maticnya. Di sini ada handle rem tangan, tapi dia ada tambahan nih, ditambahin di sini tempelan aftermarket. Nah, terus di sini ada tempat buat nyelip-nyelipin ini nih. Nyelip-nyelipin barang, mungkin handphone bisa nih masuk nih. Nah, terus di bagian sini juga perlu kita periksa nih, dikunci seat belt. Nah, di bagian dalamnya pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Nah, terus kita lanjut. Nah, sudah dilengkapi dengan airbag ini ya. Airbag sudah ada nih. Nah, ini airbag juga sudah ada. Nah, terus habis itu di bagian sini laci penyimpanan tertutup. Di sini ada tempat penyimpanan kecil juga. Nah, terus cup holder sama tempat penyimpanan terbuka. Nah, kita ke bagian atas. Di atas ada handle tangan ya, handle tangan. Terus habis itu di bagian sini ada sun visor. Nah, cuman ini tutupnya sudah hilang ya. Ada cermin tapi lampunya juga nggak nyala. Oke. Nah, terus di sini ada apa namanya tuh, spion tengah, bisa diatur level kesilauannya secara manual. Nah, di bagian sini ada tempat kacamata. Terus di sini ada lampu baca. Nah, di bagian sini ada sun visor tapi tidak ada cermin. Nah, di bagian sini ada cup holder 1 serta tempat penyimpanan terbuka. Nah, oke. Mungkin ini saja ulasan atau review saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Rush 1,5 tipenya S Matic tahun 2007. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, harga serta telepon saya cantumkan di keterangan video ini ya, yang ada di bawah. Jadi bisa diklik saja, lengkap dicantumkan. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, serta jangan lupa juga nih, jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, performa mesin, kaki-kakinya masih oke atau tidak, terus power steeringnya, pengeremannya, maticnya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri ini terletak di sini. Nah, di Hook nih, terletaknya di Hook. Stok kami juga banyak nih di sini sampai sini stok kami nih. Nah, letak kita ada di Bekasi, di Pusat Otomotif Sentra Harapan, di Harapan Indah Bekasi ya, atau kita bisa sebut di pos ya. Nah, dia memiliki area parkir yang luas. Menuju Zal Motor nih, tadi dari gerbang utama tinggal lurus ketemu bundaran, belok kiri sedikit, napas di Hook nih Zal Motor. Nah, oke. Mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol ya. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat info video terbaru kami serta stok-stok terbaru kami. Nah, terus jangan lupa juga follow di sosmed kami ya. Jadi di Facebook ada, Instagram, TikTok, Twitter, serta YouTube. Nah, oke, mungkin sekian. Semoga video ini bermanfaat.
di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Toyota yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Jangan lupa juga di-share ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.